Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Cerita Dapur bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik. Udara di Desa Makmur Jaya selalu punya caranya sendiri menenangkan jiwa. Aroma tanah basah setelah hujan sore, bauran wangi melati yang ditanam di pekarangan, dan suara jangkrik yang sahut menyahut bagai orkestra alam, semua berpadu menciptakan simfoni kedamaian. Di salah satu rumah sederhana berpagar bambu, tempat bunga-bunga bougainville merah merekah, Ayu tengah sibuk menyiapkan makan malam. Tangannya cekatan mengupas bawang, sementara senandung lirih lagu pop lawas keluar dari bibirnya. Senyumnya tak pernah lepas, seolah ia membawa serta cahaya mentari di dalam dirinya. Ayu, seorang gadis desa yang tumbuh besar di bawah lindungan gunung dan sawah, memiliki kecantikan yang alami. Kulitnya sawo matang, matanya bening memancarkan ketulusan, dan rambut hitam panjangnya selalu ia kuncir sederhana. Ia adalah potret kesederhanaan yang menawan. Kehidupannya berubah drastis 2 tahun lalu, saat ia bertemu Rio. Rio, seorang pria kota yang tampan, mapan, dan bertutur kata manis, datang ke desa dalam rangka proyek sosial perusahaan tempatnya bekerja. Ayu awalnya tak pernah membayangkan akan berjodoh dengan pria selevel Rio. Keluarga Rio adalah keluarga terpandang di kota, memiliki bisnis besar, dan hidup dalam kemewahan yang tak pernah Ayu impunkan. Namun, pesona Rio mampu meluluhkan hatinya. Cinta tumbuh di antara keduanya, atau setidaknya, itulah yang Ayu yakini. Rio selalu bersikap manis di depan Ayu. Ia memuji keramahan Ayu, keindahan desa, dan bahkan keahlian Ayu dalam memasak hidangan kampung. "Ayu, kamu itu seperti mutiara yang tersembunyi," kata Rio suatu sore, menggenggam tangan Ayu saat mereka duduk di tepi sungai. "Aku ingin menjadikanmu ratuku." Kata-kata itu, diucapkan dengan tatapan yang menghanyutkan, membuat Ayu melayang. Ia merasa seperti Cinderella yang ditemukan oleh pangeran. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun meriah di desa, disaksikan oleh seluruh warga Makmur Jaya yang turut berbahagia. Kemudian, Ayu diboyong ke Jakarta, ke sebuah rumah megah di kawasan elit. 2 tahun pernikahan mereka berjalan, di mata orang-orang, Ayu dan Rio adalah pasangan sempurna. Rio kerap memamerkan kemesraan mereka di media sosial, mengunggah foto-foto liburan mewah, dan tidak pernah absen mengucapkan selamat ulang tahun atau hari jadi dengan kalimat-kalimat romantis. Di hadapan teman-teman Rio, Ayu selalu diposisikan sebagai istri yang charming dan sangat melengkapi. Namun, di balik tirai kemewahan dan senyum yang dipaksakan, ada retakan-retakan kecil yang perlahan menggerogoti kebahagiaan sejati Ayu. Rio memang tidak pernah kasar secara fisik, tidak pernah membentak di depan umum, atau menunjukkan ketidakpuasan secara terang-terangan di hadapan orang lain. Namun, ada bisikan-bisikan halus, sindiran-sindiran terselubung, dan tatapan meremehkan yang sering ia layangkan ketika mereka hanya berdua. "Ayu, cara makanmu kok masih kayak di warung pinggir jalan, sih? Atau, kamu kalau pakai baju model ini jadi kelihatan makin kampungan, sayang," kadang diselipkan dengan senyum tipis yang terasa dingin. Ayu selalu mencoba menafsirkan itu sebagai candaan, atau cara Rio ingin dirinya berkembang. Ia mati-matian belajar etiket, mencoba mengikuti gaya hidup kota, dan bahkan mengubah penampilannya demi menyenangkan Rio. Ia berusaha keras untuk tidak menjadi kampungan di mata suaminya. Malam itu adalah malam Jumat yang syahdu. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa sejuk yang menyelinap lewat jendela kamar. Ayu sedang memijat pelan pundak Rio yang sedang bersantai di sofa ruang keluarga, menonton acara olahraga. Aroma sup iga hangat yang baru saja Ayu siapkan memenuhi ruangan, mengundang selera. Ayu merasa dadanya berdebar-debar sejak sore. Ada berita besar yang ingin ia sampaikan kepada suaminya. Berita yang ia yakini akan membawa kebahagiaan dan melengkapi keluarga kecil mereka. "Mas, ada yang mau Ayu omongin," kata Ayu pelan, menenggelamkan wajahnya di bahu Rio. Rio hanya bergumam, matanya masih terpaku pada layar televisi. Ada apa, sayang?" Ayu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia meraih tangan Rio yang bebas, lalu menempelkannya ke perutnya yang masih rata. Ayu hamil, Mas." "Hening.
Suara dari televisi seolah lenyap ditelan keheningan yang tiba-tiba mencekam. Jantung Ayu berdetak begitu kencang, ia bisa merasakan darah mengalir deras di telinganya. Ia menanti reaksi Rio, senyum lebar, pelukan hangat, atau setidaknya, kejutan bahagia. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Perlahan, Rio melepaskan tangannya dari perut Ayu. Wajahnya yang semula tampak santai, kini mengeras. Tatapan matanya yang tadi datar kini berubah menjadi tatapan tajam, penuh kebencian yang belum pernah Ayu lihat sebelumnya. Ada semacam kilatan jijik yang melintas di sana. "Apa katamu?" Suara Rio terdengar rendah, nyaris seperti geraman. Dingin, menusuk tulang. Ayu mengangkat wajahnya, terkejut melihat ekspresi Rio. Senyum di bibirnya perlahan memudar. "Ayu hamil, Mas. Kita akan punya bayi." Ia mencoba mengulangi dengan nada lebih ceria, berusaha menepis firasat buruk yang tiba-tiba menyergapnya. Rio tiba-tiba bangkit dari sofa, gerakan mendadak itu membuat Ayu terlonjak kaget. Wajahnya memerah, namun bukan merah karena bahagia. Itu merah karena amarah yang memuncak. "Hamil? Kamu hamil?" Nada suaranya naik, penuh penekanan. "Dengan anak itu? Anak dari perempuan kampungan sepertimu?" Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam dada Ayu. Tubuhnya membeku, napasnya tercekat. "Mas, apa maksudmu?" "Maksudku?" Rio tertawa sinis, tawa yang tak pernah Ayu dengar. Tawa yang terdengar sangat keji. "Kamu pikir aku mau punya anak dari kamu? Dari rahimmu yang kampungan itu? Dari darahmu yang jelas-jelas kental dengan bau lumpur?" Ayu mundur selangkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, ini anak kita? Anak kita berdua?" "Tidak. Ini anakmu. Aku tidak sudi. Aku tidak sudi punya anak yang nanti akan punya gen kampungan sepertimu. Aku tidak sudi punya anak yang akan jadi beban, yang akan membuat malu reputasiku." Rio menunjuk-nunjuk wajah Ayu, kemarahannya meledak. "Aku menikahimu karena aku kasihan. Karena aku ingin membuktikan aku bisa menaklukkan perempuan lugu sepertimu. Bukan untuk punya anak." Dunia Ayu runtuh. Kata-kata, kampungan, yang dulu hanya sindiran, kini keluar telanjang bulat, penuh dengan hinaan dan kebencian. Setiap suku kata yang keluar dari mulut Rio adalah racun yang merobek-robek harga dirinya. Pria yang selama ini ia puja, pria yang ia cintai sepenuh hati, ternyata menyimpan dendam dan kebencian yang begitu besar. Ia bukan pangeran, melainkan iblis berwajah malaikat. "Gugurkan kandunganmu itu," perintah Rio, suaranya menggelegar di ruang tamu. Ayu menggelengkan kepala, air mata membanjiri pipinya. "Tidak, Mas, tidak mungkin. Ini darah dagingku. Gugurkan, Ayu. Atau aku akan memastikan kamu menyesal seumur hidupmu." Rio menatapnya dengan pandangan dingin yang membuat bulu kuduk Ayu merinding. "Aku tidak mau ada bayi, kampungan, yang lahir dari rahimmu. Jangan pernah berani melahirkan anak itu, atau kau akan tahu akibatnya." Ancaman itu, tatapan itu, dan setiap kata-kata keji yang terlontar dari bibir Rio, membekas dalam ingatan Ayu. Malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, bisikan neraka dari suaminya sendiri telah merenggut seluruh kebahagiaan semu yang selama ini Ayu genggam erat. Ia terhempang di lantai, terisak-isak dalam kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti hidupnya, mendekap perutnya yang masih rata, tempat janin tak berdosa itu bersemayam. Malam itu, setelah gema kalimat pedih Rio mereda, dan lampu-lampu rumah mewah itu seolah ikut meredup, Ayu masih teronggok di lantai dingin ruang tamu. Air mata tak berhenti mengalir, membasahi pipi, menetes ke lantai, seolah setiap tetes adalah pecahan dari hatinya yang remuk. Di luar, suara jangkrik yang tadinya syahdu kini terdengar seperti bisikan mengejek. Aroma sup iga yang semula mengundang selera kini terasa memuakan, seperti racun yang menyebar di udara. Ia mendekap perutnya erat-erat, seolah melindunginya dari tatapan tajam dan kata-kata keji Rio yang masih terngiang. "Gugurkan kandunganmu itu." Suara Rio, yang biasanya begitu lembut dan membuai, kini berubah menjadi deru badai yang menghantam. "Anak dari perempuan kampungan sepertimu?" Setiap kata, kampungan, yang Rio lontarkan, seolah menjadi cambuk yang menyayat kulitnya, meremukan harga dirinya hingga tak bersisa.
Ia merasa kotor, hina, tak pantas. Bukankah dulu Rio berjanji akan menjadikannya ratu? Bukankah ia berkata mencintainya apa adanya? Semua itu kini hanya dongeng pahit yang mengawang di udara. Rio tak peduli. Setelah melontarkan ancaman, ia berbalik, berjalan menuju kamar tidur tanpa menoleh sedikit pun ke arah Ayu. Pintu kamar tertutup dengan bunyi berderit pelan, namun bagi Ayu, suara itu bagai genderang perang yang baru saja ditabuh. Ia ditinggalkan sendirian di ruang tamu yang kini terasa begitu luas dan dingin, hanya ditemani oleh isak tangisnya sendiri. Rasa sakit fisik di perutnya seolah tak seberapa dibandingkan dengan luka menganga di jiwanya. Pagi menjelang. Matahari menerobos tirai kamar, namun tak ada kehangatan yang sampai ke hati Ayu. Ia sama sekali tidak tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat pasi. Rio sudah pergi ke kantor sejak subuh, tanpa sepatah kata pun, tanpa menoleh, seolah Ayu hanyalah patung tak bernyawa di rumah itu. Sun. Rumah sebesar ini terasa begitu menyesakkan. Ayu bangkit dengan sisa-sisa tenaga, berjalan gontai ke kamar mandi. Di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya yang hancur. Bukan Ayu yang dulu, Ayu yang selalu tersenyum dan memancarkan semangat. Ini adalah Ayu yang rapuh, Ayu yang terluka. Bayiku. Bisiknya pelan, menyentuh perutnya. Ada kehangatan di sana, sebuah kehidupan yang mulai tumbuh, yang belum tahu betapa rumitnya dunia tempat ia akan dilahirkan. Bagaimana bisa ia menggugurkannya? Bagaimana bisa ia membuang darah dagingnya sendiri, buah dari cintanya yang dulu ia kira tulus? Tapi, di sisi lain, bayangan wajah Rio yang penuh amarah terus menghantuinya. Ancaman Rio begitu nyata, begitu menakutkan. Ia tahu, Rio bukanlah pria yang main-main dengan ucapannya. Rio akan melakukan apapun untuk mencapai keinginannya. Selama beberapa hari berikutnya, rumah tangga mereka berubah menjadi medan perang dingin. Rio masih pulang ke rumah, tetapi ia bersikap seolah Ayu tidak ada. Ucapan-ucapan sinis dan tatapan merendahkan menjadi makanan sehari-hari Ayu. Kamu itu sudah kodratnya jadi perempuan kampungan. Ayu, jangan mimpi bisa masuk ke duniaku, celetuk Rio suatu pagi saat Ayu sedang menyiapkan sarapan. Atau saat Ayu mencoba bertanya tentang rencananya, Rio hanya menjawab, pikirkan saja bagaimana cara menggugurkan anak itu, jangan sok jadi ibu dulu. Kata, kampungan, terus menghantuinya, membungkus setiap napas, setiap langkahnya. Ayu merasa terkunci dalam sangkar emas. Ia ingin melawan, ia ingin berteriak bahwa ia bukan kampungan, bahwa ia juga punya harga diri, tapi kata-kata Rio seolah meruntuhkan benteng pertahanannya. Ia mencoba berargumentasi, Mas, kehamilan ini anugerah, Mas. Kita bisa membesarkannya bersama. Dia pasti akan jadi anak yang pintar, Mas. Namun Rio tak bergeming. Anugerah? Bagiku ini musibah. Aku tidak butuh anugerah yang akan mempermalukan aku di depan klien dan teman-teman sosialitaku. Rio bahkan mengancam, kalau kamu berani mempertahankan anak itu, jangan harap kamu bisa hidup tenang. Aku akan membuat hidupmu lebih sengsara dari yang bisa kamu bayangkan, dan aku tidak akan segan-segan meninggalkanmu. Ancaman itu adalah pukulan telak. Meninggalkan Ayu, di kota sebesar ini, tanpa keluarga, tanpa pekerjaan, tanpa siapa-siapa, bagaimana ia akan hidup? Bagaimana ia akan membesarkan bayinya sendirian? Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, kegelisahan akan stigma masyarakat, semua bercampur aduk dalam benaknya. Ia mulai ragu, apakah keputusannya untuk mempertahankan anak ini adalah egoismenya semata? Haruskah ia mengorbankan anaknya demi kelangsungan hidupnya sendiri, demi terhindar dari cengkraman Rio? Ayu mencoba mencari alasan lain untuk Rio, memohon belas kasihan. Mas, coba pikirkan baik-baik. Kalau kita gugurkan, itu dosa, Mas. Rio hanya tertawa hambar. Dosa? Dosa itu kalau aku membesarkan anak yang tidak aku inginkan. Ayu, dosa itu kalau aku hidup dengan perempuan yang tidak tahu diri sepertimu. Matanya memancarkan kekejaman yang tak pernah Ayu kenal. Ini pilihannya, anak itu lenyap, atau kamu lenyap dari hidupku. Pilih sekarang. Pilihan itu bagai dua bilah pisau yang menusuknya secara bersamaan. Di satu sisi, ada janin tak berdosa yang semakin kuat berdenyut di rahimnya, ikatan suci yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Cinta seorang ibu yang baru saja bersemi. Di sisi lain, ada tekanan yang semakin brutal dari Rio, ancaman yang nyata, dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Otaknya memerintahkan untuk realistis, untuk memilih yang paling aman, yaitu menuruti kemauan Rio. Tapi hatinya menjerit tak rela, menolak untuk menyerah pada kekejaman suaminya.
Ayu mencoba mencari tahu tentang prosedur aborsi, mencari informasi diam-diam di ponselnya. Setiap artikel yang ia baca, setiap testimoni yang ia temukan, hanya menambah beban di hatinya. Prosedur itu menakutkan, berisiko, dan yang terpenting, ia tahu itu adalah tindakan yang akan ia sesali seumur hidup. Hatinya berteriak, "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Namun, Rio tidak memberi ruang bagi Ayu untuk berpikir lama. Tekanan psikologisnya semakin menjadi. Ia sengaja tidak memberikan uang saku, mengontrol setiap gerak-gerik Ayu, bahkan sampai pada hal-hal kecil seperti makanan. "Kalau kamu makan sebanyak itu, nanti anakmu makin besar, makin susah digugurkan," sindirnya saat Ayu mengambil nasi sedikit lebih banyak. "Atau, apa yang kamu makan itu? Makanan kampungan begitu mana cocok untuk wanita kota sepertiku." Rio seolah senang melihat Ayu menderita, melihat Ayu semakin terpojok. Di tengah pertarungan batin yang hebat itu, Ayu teringat nasihat almarhumah ibunya, "Nak, seorang ibu itu benteng pertama anaknya. Sekalipun dunia menolaknya, ibulah yang akan selalu melindunginya." Kata-kata itu berputar-putar di benaknya, memberikan sedikit kekuatan. Bisikan janin di dalam rahimnya, yang ia rasakan semakin nyata, seolah membisikkan permohonan, "Jangan tinggalkan aku, Ibu." Ayu berada di persimpangan jalan yang gelap dan sunyi. Ia tahu ia harus memilih. Bertahan dengan Rio dan mengkhianati anaknya, atau mempertahankan anaknya dan menghadapi ketidakpastian yang mengerikan. Setiap hari adalah penyiksaan. Setiap jam adalah perjuangan antara akal dan nurani. Setelah ultimatum Rio yang menggantung di udara, hidup Ayu berubah menjadi mimpi buruk yang berulang. Rumah mewah itu, yang dulu ia impikan sebagai istana kebahagiaan, kini menjelma menjadi penjara berhiaskan kemewahan. Rio tak lagi menanyakan soal pengguguran secara langsung, namun teror yang ia sebarkan jauh lebih halus, lebih merusak jiwa, dan lebih sulit dilawan. Ia mengintensifkan serangan psikologisnya, menjebak Ayu dalam labirin keraguan dan kehinaan. Setiap pagi, saat mereka sarapan di meja makan yang panjang dan dingin, Rio akan memulai serangannya. Ia tak lagi berteriak, suaranya justru merendah, penuh nada cibiran yang menusuk. "Lihat dirimu, Ayu," katanya suatu pagi, matanya menyapu penampilan Ayu dari ujung rambut hingga kaki. Meskipun sudah pakai baju dari butik mahal, aura, kampung NMU itu tidak bisa hilang. "Rambutmu kusut, wajahmu kusam. Pantas saja aku tidak nafsu." Ayu menunduk, mencoba menahan air mata yang mendesak. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin, berdandan, merawat diri, tetapi di mata Rio, semua usahanya sia-sia. Rio akan mengkritik segala hal. Cara Ayu berbicara, yang menurutnya terlalu, medok, dan tidak elegan. Ucapkan, "Saya," bukan, "Aku, Ayu." Itu lebih sopan dan berkelas. Tapi memang susah ya, kebiasaan dari sana itu susah dihilangkan. Ia bahkan mengomentari cara Ayu makan. "Kenapa makan nasinya banyak sekali? Nanti gemuk," terus jalannya ogah-ogahan kayak ibu-ibu di pasar. Seolah setiap gerak-gerik Ayu adalah noda yang harus dihapus, bukti nyata dari kekampungan, dirinya. Hinaan itu bukan hanya tentang penampilan fisik, tapi merasuk ke inti kepribadian Ayu, merusak kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Ayu mencoba bersembunyi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menghindari Rio. Namun Rio seolah punya mata di mana-mana. Jika Ayu terlalu lama di kamar, Rio akan mengetuk pintu dengan keras, kemudian masuk tanpa permisi. "Ngapain kamu di kamar terus? Mau menyembunyikan diri dari fakta kalau kamu itu tidak pantas jadi istriku, tidak pantas jadi ibu dari anak-anakku?" Ia akan memaksa Ayu untuk ikut serta dalam aktivitasnya, seperti makan malam dengan rekan bisnisnya, hanya untuk kemudian mengomentari setiap kesalahan kecil Ayu di depan umum, atau menatapnya dengan pandangan merendahkan yang membuat Ayu merasa tak berdaya. Di depan orang lain, Rio akan bersikap manis dan protektif. "Ayu memang pemalu, dia belum terbiasa dengan lingkungan kota," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Namun, Ayu tahu, itu hanyalah tipuan untuk menyembunyikan sisi gelapnya. Tekanan terbesar yang Rio lakukan adalah isolasi. Rio secara perlahan memutus semua jalur komunikasi Ayu dengan dunia luar. Telepon Ayu seringkali disita dengan alasan, agar kamu fokus mengurus rumah. Jika Ayu protes, Rio akan berkata, "Mau telepon siapa? Keluarga kampunganmu itu? Apa gunanya mereka? Hanya akan membebanimu saja." Ia melarang Ayu pergi sendirian, dengan dalih, khawatir dengan keselamatanmu di kota besar. Kartu kredit Ayu ditarik, uang tunai sangat dibatasi. Jika ada telepon masuk dari teman atau keluarganya di desa, Rio akan sigap mengangkatnya, dan mengatakan bahwa Ayu sedang sibuk atau sakit,
sehingga ia tidak bisa diganggu. Jangan ganggu Ayu dulu, dia sedang istirahat. Nanti saya sampaikan salamnya, katanya dengan nada manis namun tegas, yang membuat pihak seberang tak berani menghubungi lagi. Lambat laun, Ayu merasa dunianya menyempit. Ia tak bisa lagi menghubungi Ibu RT yang dulu selalu memberinya nasihat, tak bisa lagi berbicara dengan bibinya yang penuh kasih. Teman-teman lamanya di kota, yang dulunya sering ia ajak bertemu, kini menjauh karena selalu ditolak oleh Rio, atau Ayu sendiri merasa malu dengan kondisi dirinya. Media sosialnya dipantau ketat, dan setiap komentar positif yang Ayu dapatkan akan Rio jadikan bahan ejekan. Lihat, teman-temanmu itu sama saja, kampungannya dengan kamu, memuji hal-hal sepele. Rio bahkan mengendalikan apa yang Ayu tonton, apa yang ia baca. Ia akan membawakan buku-buku atau majalah-majalah berkelas yang menurutnya cocok untuk wanita kota. Tapi sebenarnya itu adalah cara lain untuk menyingkirkan identitas Ayu sebagai wanita desa. Ketika Ayu mencoba menonton acara televisi yang dulu ia suka, Rio akan langsung mengganti saluran dengan alasan, itu acara murahan, tidak cocok untuk rumah kita. Ia bahkan menyingkirkan semua pernak-pernik atau hiasan dari desa yang Ayu bawa ke rumah. Itu benda-benda norak. Ayu, jangan membuat rumah kita jadi seperti gubuk. Perlahan, Ayu mulai percaya pada ucapan Rio. Ia mulai melihat dirinya sendiri melalui mata Rio. Seorang wanita kampungan yang tidak pantas, tidak berharga, dan tidak layak menjadi ibu. Perutnya yang membesar sedikit demi sedikit terasa seperti beban, bukan anugerah. Bisikan-bisikan Rio, yang terus-menerus meracuninya, membuat Ayu merasa tak berdaya, sendirian, dan tak punya tempat untuk berlindung. Ia menangis dalam diam setiap malam, tersembunyi di bawah selimut tebal, merindukan aroma tanah basah dan suara jangkrik di desa Makmur Jaya. Ia merindukan pelukan ibunya, yang tak akan pernah menghakiminya. Rio telah berhasil menciptakan sebuah realitas di mana Ayu adalah manusia yang tidak berguna, dan satu-satunya jalan keluar adalah menuruti kemauannya. Ayu merasa seperti selembar daun kering yang terlepas dari rantingnya, terombang-ambing tak tentu arah di tengah badai yang diciptakan suaminya sendiri. Ia tahu ia harus mencari bantuan, tetapi bagaimana caranya? Kemana ia harus pergi? Siapa yang akan percaya padanya? Pada wanita kampungan yang hidup di balik dinding emas ini? Teror kata-kata dan manipulasi Rio telah membuatnya merasa terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Ayu merasa seperti boneka yang talinya diputus satu persatu. Isolasi yang Rio ciptakan begitu sempurna, menjeratnya dalam kehampaan yang tak berujung. Setiap hari, pikiran untuk menggugurkan kandungannya kembali menghantui, bukan karena ia ingin, melainkan karena ia mulai merasa itu satu-satunya jalan keluar dari siksaan ini. Namun, setiap kali tangannya menyentuh perutnya yang mulai sedikit membuncit, ia merasakan denyutan kehidupan yang lembut, dan hatinya menolak keras. Tidak, nak, ibu tidak akan menyerah padamu, bisiknya lirih dalam kegelapan malam. Tekadnya untuk mempertahankan janinnya, meskipun setipis benang, menjadi pemicu untuk mencari jalan keluar. Ia harus mencari bantuan. Tapi siapa? Rio telah memastikan ia tidak bisa menghubungi siapapun dari desanya. Teman-temannya di kota pun sudah lama tak ada kabar. Dalam keputusasaan yang memuncak, pandangannya tertuju pada satu-satunya harapan yang tersisa, keluarga Rio, sang mertua. Ayu tahu, keluarga Rio adalah orang-orang terpandang. Mertuanya, Bu Renata dan Pak Hartono, selalu tampil elegan dan ramah di depan umum. Selama ini, interaksi Ayu dengan mereka terbilang minim. Mereka hanya sesekali datang berkunjung, atau saat acara keluarga besar. Mereka tidak pernah menunjukkan sikap kasar. Namun Ayu juga tidak pernah merasakan kehangatan yang tulus dari mereka, hanya keramahan formal dan penuh perhitungan. Namun, sebagai orang tua Rio, bukankah mereka seharusnya memiliki hati nurani? Bukankah mereka juga akan bahagia dengan kehadiran cucu? Setidaknya, mereka mungkin bisa melunakkan hati putra mereka, atau memberikan perlindungan untuknya dan calon bayinya. Suatu siang, saat Rio sedang tidak ada di rumah, Ayu memberanikan diri untuk menghubungi Bu Renata. Tangannya gemetar saat menekan nomor telepon mertuanya. Ia harus melakukannya sebelum Rio pulang. Setelah beberapa kali dering, suara Bu Renata yang elegan akhirnya terdengar. "Halo, Ayu? Ada apa? Tumben sekali kamu menelepon ibu." Suara Bu Renata terdengar sedikit terkejut, namun tetap ramah. Ayu menarik napas panjang. "Maaf, Bu, mengganggu. Ada yang ingin Ayu bicarakan." "Penting sekali, Bu." "Penting? Ada apa?" "Rio baik-baik saja, kan?" Ada nada khawatir dalam suara Bu Renata, namun sepertinya lebih kepada Rio ketimbang Ayu.
Rio baik-baik saja, Bu. Ini tentang Ayu dan tentang kehamilan Ayu, Bu. Ayu berusaha keras menjaga suaranya agar tidak bergetar. Hening sejenak. Oh, kehamilan? Kenapa? Bukankah Rio sudah memberitahumu untuk... Bu Renata tidak melanjutkan kalimatnya, namun Ayu bisa merasakan ada sesuatu yang janggal. Bu, Ayu benar-benar butuh bicara. Bisakah Ayu datang menemui ibu? Pinta Ayu memohon. Dengan berat hati, Bu Renata akhirnya setuju. Baiklah. Datanglah besok siang, saat Rio tidak ada. Tapi jangan terlalu lama, ibu ada janji golf. Ayu merasa sedikit lega. Setidaknya ada secercah harapan. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan mempersiapkan diri, menyusun kata-kata terbaik untuk menjelaskan situasinya tanpa terdengar seperti mengadu domba. Keesokan harinya, dengan taksi online yang dipesan diam-diam, menggunakan sisa uang yang berhasil ia sisihkan, Ayu tiba di rumah mertuanya yang jauh lebih besar dan mewah dari rumahnya sendiri. Rumah itu adalah cerminan kekayaan dan status sosial yang sangat dijunjung tinggi oleh keluarga Rio. Ayu disambut oleh Bu Renata di ruang tamu yang dihiasi barang-barang antik dan lukisan mahal. Silakan duduk, Ayu. Jadi, ada apa yang penting sekali ini? Bu Renata memulai percakapan dengan senyum tipis, namun matanya memancarkan ekspresi yang sulit diartikan. Ayu mulai bercerita, pelan-pelan, dengan suara bergetar. Ia menjelaskan tentang kehamilannya, tentang reaksi Rio yang tak terduga, tentang ancaman-ancaman yang dilontarkan, dan bagaimana Rio terus-menerus merendahkannya dengan sebutan kampungan. Ia bahkan menceritakan bagaimana Rio memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Ia berharap bisa melihat empati atau setidaknya kejutan di mata mertuanya. Namun, reaksi Bu Renata sungguh di luar dugaan Ayu. Senyum tipis itu tidak luntur. Bahkan ketika Ayu menceritakan betapa menderitanya ia. Wajah Bu Renata tetap tenang, hampir acuh tak acuh. Setelah Ayu selesai berbicara, Bu Renata menghela napas panjang, seolah Ayu baru saja memberitahu tentang masalah yang sangat sepele. Ayu, dengar ibu baik-baik, kata Bu Renata, suaranya tenang namun ada nada tegas di dalamnya. Ibu tahu Rio kadang memang sedikit keras kepala. Tapi itu demi kebaikan kalian, demi masa depan Rio. Ayu terkesiap. Demi kebaikan? Tapi, Bu, dia ingin Ayu menggugurkan cucu ibu sendiri. Bu Renata mengangkat tangannya, mengisyaratkan Ayu untuk diam. Dengar dulu, Rio itu putra satu-satunya kami. Dia punya masa depan yang sangat cerah, bisnis yang besar, dan reputasi yang harus dijaga. Kamu tahu, kan, bagaimana tekanan hidup di kota ini? Ayu hanya bisa menatap tak percaya. Tapi, Bu, ini anak Rio. Dan itu masalahnya, Ayu, potong Bu Renata dengan nada dingin. Ibu tidak bermaksud merendahkanmu. Tapi Rio itu dididik di lingkungan yang berbeda. Dia butuh pendamping yang selevel, yang bisa menemaninya di lingkaran sosialnya. Bukan berarti kamu tidak baik, tapi kalian memang berbeda. Bu Renata meneguk tehnya. Dan soal anak, Rio sudah sangat jelaskan, dia tidak menginginkannya. Jika dia tidak menginginkannya, itu akan menjadi beban. Beban bagi Rio, beban bagi nama baik keluarga, dan tentu saja, beban bagimu sendiri. Tapi itu darah dagingnya, Bu, cucu ibu. Ayu merasa hatinya semakin sakit. Seharusnya kamu tahu diri, Ayu, Bu Renata menatapnya tajam. Rio sudah berbaik hati menikahimu, membawa kamu dari desa ke kota. Sudah sepatutnya kamu membalas kebaikan itu dengan mengerti apa yang terbaik untuknya. Jika Rio tidak ingin ada anak sekarang, atau tidak ingin ada anak dari kamu, maka turuti saja. Itu demi masa depan kalian berdua, demi pernikahan kalian. Air mata Ayu kembali menetes. Jadi ibu setuju dengan Rio? Ibu tidak akan membantu Ayu? Ayu, ibu bukan tidak membantu. Ibu hanya menyarankan apa yang terbaik untuk semua. Rio itu anak ibu, Ayu. Ibu tahu dia yang terbaik untuk putra ibu. Bu Renata berdiri, isyarat bahwa percakapan ini sudah selesai. Pikirkanlah baik-baik. Jangan sampai kamu menyesal. Hidup di kota itu keras, Ayu. Jangan sampai kamu kehilangan Rio dan tidak punya apa-apa. Ayu berjalan keluar dari rumah mertuanya dengan langkah gontai. Secercah harapan yang ia bawa tadi siang kini pudar, bahkan hancur berkeping-keping. Tembok yang ia harapkan runtuh ternyata semakin kokoh berdiri. Mertuanya, yang seharusnya menjadi pelindung, justru lebih memihak putranya, bahkan menyalahkannya. Mereka tidak melihatnya sebagai menantu atau ibu dari cucu mereka, melainkan sebagai masalah yang harus diselesaikan demi reputasi keluarga. Ia mencoba menghubungi kerabat dekatnya di Jakarta,
seorang bibi jauh yang dulu pernah singgah di desanya. Bibinya menyambutnya dengan ramah, mendengarkan ceritanya dengan prihatin. Namun, begitu Ayu menyampaikan ancaman Rio dan keinginannya untuk mempertahankan anak, raut wajah bibinya berubah. "Nak Ayu, maaf ya, bibi tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Ini masalah rumah tangga kalian. Bibi tidak mau nanti jadi salah paham dengan Mas Rio dan keluarganya," kata bibinya dengan nada canggung. "Rio itu kan orang penting, keluarga besar. Bibi takut nanti malah kena masalah. Maaf ya, nak." Lagi-lagi, tembok. Ketakutan orang-orang akan pengaruh Rio dan keluarganya jauh lebih besar daripada rasa simpati terhadap penderitaan Ayu. Ia terpojok, merasa tak ada jalan keluar. Lingkaran setan isolasi Rio berhasil sempurna. Ayu kini benar-benar sendirian, tanpa satupun pegangan, tanpa satupun tempat bersandar. Perutnya yang semakin membesar terasa seperti beban, bukan lagi anugerah. Pertarungan hati nuraninya kini semakin berat, karena ia tak lagi memiliki sekutu. Ia merasa harus memilih antara dirinya, anaknya, atau kehancuran yang tak terhindarkan. Dinginnya lantai marmer di rumah Rio terasa menusuk tulang Ayu, tetapi tidak sedingin hatinya yang kini beku karena kekecewaan. Kata-kata Bu Renata, yang seolah membenarkan setiap perlakuan Rio, masih terngiang-ngiang. "Seharusnya kamu tahu diri, Ayu. Rio itu anak ibu, Ayu. Ibu tahu dia yang terbaik untuk putra ibu." Kalimat-kalimat itu bagai mantra, mengukir kepedihan di relung jiwanya. Ia telah mencari perlindungan, namun yang ia temukan hanyalah tembok kokoh yang tak bisa ditembus, dibangun dari status sosial dan ketakutan. Berhari-hari setelah kunjungan yang sia-sia itu, Ayu hidup dalam kabut. Ia makan tanpa rasa, berjalan tanpa tujuan, dan berbicara hanya jika diperlukan. Rio tetap dengan perilakunya, menebar sindiran dan mengawasi setiap gerak-gerik Ayu. Namun, Ayu seolah tak lagi peduli. Ia sudah mati rasa. Setiap pagi, ia bangun dengan pertanyaan yang sama, "Haruskah aku menyerah?" Dan setiap malam, ia tidur dengan jawaban yang sama, "Tidak." Pertarungan batin yang tadinya sengit, kini perlahan berubah menjadi kejelasan yang menyakitkan. Ayu memejamkan mata, mencoba mengingat Ayu yang dulu, Ayu yang ceria, yang tak pernah takut kotor bermain di sawah, yang bangga akan asal-usulnya. Ayu yang dulu berani menghadapi apapun dengan senyum tulus. Di mana Ayu itu sekarang? Ia telah hilang, terkubur di bawah tumpukan hinaan dan manipulasi. Suatu malam, saat Rio sedang pergi untuk urusan bisnis dan rumah terasa begitu sunyi, Ayu duduk di tepi ranjang. Tangannya terangkat, menyentuh perutnya yang kini sudah sedikit lebih besar. Usia kandungannya sudah masuk trimester kedua. Tendangan lembut yang ia rasakan beberapa hari terakhir semakin nyata, semakin sering. Seolah sang janin tak berdosa itu ikut merasakan kegelisahan ibunya, dan berusaha memberikan kekuatan. "Nak," bisiknya lirih, air mata menetes membasahi bantal, "maafkan ibu yang lemah ini. Maafkan ibu yang hampir menyerah padamu." Ia teringat kembali semua kebaikan yang Rio tunjukkan di awal. Senyumnya, kata-kata manisnya, janji-janji masa depan yang indah. Semua itu kini terasa seperti fata morgana di gurun pasir. Rio yang sekarang bukan lagi pangeran impiannya. Rio yang sekarang adalah sosok yang kejam, yang tega menghancurkan jiwa seseorang demi ego dan reputasinya. Ia adalah racun yang secara perlahan membunuh Ayu, hari demi hari. Ayu bangkit dari ranjang, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta yang hiruk-pikuk. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelip, seolah mengolok-olok kegelapan yang menyelimuti hatinya. Ia terkurung di sini, di balik dinding-dinding mewah ini, menderita dalam kesendirian. Tidak ada yang akan menolongnya. Tidak ada yang akan menyelamatkannya. Mertuanya sudah menutup mata. Kerabatnya takut campur tangan. Teman-temannya di desa tak bisa dihubungi. Ia benar-benar sendirian. Dalam momen keheningan yang penuh air mata itu, sebuah pemikiran jernih tiba-tiba muncul di benaknya. Seolah tirai tebal yang menutupi pandangannya tersingkap. Ia tidak bisa lagi tinggal bersama Rio. Lingkungan ini, pria ini, semua ini akan menghancurkannya, dan yang lebih penting, akan menghancurkan anaknya. Jika ia tetap di sini, ia akan dipaksa menggugurkan kandungan, atau hidup dalam neraka tanpa henti. Keputusan itu, yang semula terasa begitu menakutkan, kini justru membawa sedikit kelegaan. Ya, itu adalah keputusan yang mengubah segalanya. Ia akan mempertahankan anaknya. Dan untuk itu, ia harus pergi. Meninggalkan Rio, meninggalkan rumah mewah ini, meninggalkan semua kepalsuan ini. Namun, kemana? Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya koneksi di kota ini.
Hanya ada satu tempat yang bisa ia tuju. Satu-satunya tempat yang pernah memberinya kedamaian sejati, meskipun dulu sering diejek Rio sebagai kampungan. Desa Makmur Jaya. Tempat asalnya. Tempat di mana ia tumbuh besar. Di mana ada almarhumah ibunya yang selalu mengajarkannya tentang kekuatan dan ketulusan. Di sana, ia mungkin akan menghadapi pandangan iba dan gosip. Ia mungkin akan menghadapi kesulitan finansial yang menghadang. Tapi setidaknya, di sana ada kebebasan. Ada udara yang bersih. Ada ketulusan. Dan yang terpenting, di sana ia bisa melindungi anaknya. Keputusan telah bulat. Sebuah keberanian baru tumbuh di dadanya, setipis benang namun sangat kuat. Ia tidak akan lagi menjadi Ayu yang rapuh dan ketakutan. Ia akan menjadi Ayu yang tangguh, yang berani memperjuangkan hidupnya dan hidup anaknya. Ia bangkit, kakinya terasa lebih kuat. Pandangannya tidak lagi sayu, melainkan memancarkan tekad. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, Ayu membuat rencana. Ia akan pergi diam-diam. Tidak ada perpisahan, tidak ada konfrontasi, karena ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia akan menunggu sampai Rio pergi kerja, atau saat ia benar-benar yakin Rio tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ayu membuka lemari pakaiannya. Ia tidak akan membawa banyak barang. Hanya yang paling penting, beberapa helai baju sederhana, dokumen pribadi, dan beberapa perhiasan kecil pemberian ibunya yang dulu ia sembunyikan dari Rio. Ia tidak akan mengambil apapun yang Rio berikan, karena semua itu terasa kotor, dinodai oleh hinaan dan kebencian. Setiap gerakan terasa seperti ritual pembebasan. Ia mengemas barang-barangnya ke dalam sebuah tas ransel kecil, jantungnya berdegup kencang antara ketakutan dan harapan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Mungkin kesulitan, mungkin cemoohan. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak lagi sendiri. Ada janin di dalam rahimnya, yang akan menjadi motivasi terbesarnya. Anak ini, yang hampir saja ia gugurkan karena kebiadaban ayahnya, adalah hadiah terbesar yang harus ia jaga. Malam itu, Ayu akhirnya bisa tidur, meski hanya beberapa jam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan sedikit kedamaian. Kedamaian dari sebuah keputusan besar yang telah ia buat, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan menjadi wanita kampung yang tangguh, bukan lagi yang rapuh. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda bagi Ayu. Bukan lagi pengap dan menyesakan, melainkan sejuk, membawa harapan yang samar. Rio telah berangkat ke kantor sejak subuh. Seperti biasa, tanpa menoleh atau mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah kesempatan emas. Jantung Ayu berdebar kencang, memacu adrenalin. Ia memastikan semua barang penting sudah terkumpul di dalam ranselnya yang tak seberapa besar. Hanya baju sederhana, dokumen penting, dan satu-satunya harta berharga yang tersisa, kalung pemberian almarhumah ibunya. Ia melangkah pelan melewati setiap ruangan rumah mewah itu. Ruang tamu dengan sofa-sofa mahal dan lukisan abstrak yang tak pernah ia pahami maknanya. Dapur modern yang jarang ia gunakan karena Rio lebih suka makan di restoran atau Ayu memasak hidangan, kampungan, yang ia sembunyikan. Kamar tidur yang menjadi saksi bisu kebahagiaan semu dan penderitaan pahit. Setiap sudut rumah itu kini terasa asing, bahkan menjijikan. Ini bukan rumah, melainkan sangkar yang mengurungnya. Ayu tak berpamitan. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Ia tahu, perpisahan apapun hanya akan memicu amarah Rio dan menghalangi kepergiannya. Ia ingin lenyap tanpa jejak, seolah tak pernah ada di kehidupan Rio. Dengan kunci duplikat yang selama ini tak pernah ia gunakan, Ayu membuka pintu utama, merasakan embusan angin pagi yang dingin menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup kebebasan yang terasa pahit manis. Langkah pertamanya keluar dari gerbang rumah itu terasa berat. Namun setiap langkah berikutnya menjadi lebih ringan. Ia memesan taksi online menuju terminal bus antar kota. Di dalam taksi, ia memandangi gedung-gedung tinggi, kemacetan yang mulai terbentuk, dan wajah-wajah orang kota yang tampak terburu-buru. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang kini ia tinggalkan, kehidupan yang nyaris merenggut jiwanya. Perutnya yang mulai membesar adalah satu-satunya pengingat bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada alasan kuat di balik keputusannya yang nekat ini. Perjalanan dengan bus dari Jakarta menuju Desa Makmur Jaya memakan waktu berjam-jam. Ayu memilih tempat duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan yang berubah perlahan. Dari gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, beralih ke jalanan tol yang padat, lalu ke hamparan sawah hijau yang mulai familiar. Setiap kilometer yang ia tempuh menjauhi Jakarta, setiap kenangan buruk tentang Rio seolah ikut menjauh. Ia merasakan napasnya lebih lega, paru-parunya terisi udara yang lebih bersih,
bukan lagi aroma kemunafikan dan kehinaan. Ketika bus berhenti di terminal kecil dekat desanya, hari sudah sore. Langit mulai merona jingga. Ayu turun dengan tas ranselnya, kakinya sedikit kaku karena perjalanan panjang. Aroma tanah basah dan dedaunan yang familiar langsung menyergap indranya. Suara ayam berkokok dari kejauhan, sapaan hangat dari para pedagang di terminal, semua terasa seperti melodi penyambutan. Ini adalah rumah. Ini adalah tempatnya berasal. Namun, kepulangan Ayu tak bisa sepenuhnya tanpa gejolak. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah lamanya yang kini dihuni adiknya, melainkan mampir ke rumah Ibu RT. Ibu RT, wanita parubaya dengan senyum ramah dan mata yang teduh, adalah sosok yang disegani di desa. Beliau sudah seperti ibu kedua bagi Ayu sejak almarhumah ibunya meninggal. Ayu? Ya Allah, Nak Ayu. Ibu RT langsung memeluk Ayu erat saat melihatnya di teras rumah. Pelukan itu hangat, tulus, berbeda jauh dengan pelukan Rio yang selalu terasa kosong. Kemana saja kamu ini? Kok tiba-tiba saja datang? Rio mana? Kalian liburan ke sini? Rentetan pertanyaan meluncur dari bibir Ibu RT, disertai tatapan heran yang tak bisa disembunyikan. Ayu hanya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ayu sendirian, Bu RT. Ada yang ingin Ayu ceritakan. Malam itu, di dapur Ibu RT yang sederhana, dengan segelas teh hangat dan piring berisi pisang goreng, Ayu menceritakan segalanya. Dari awal pernikahan yang terasa manis, bisikan-bisikan Rio tentang kampungan, hingga puncaknya saat ia hamil dan Rio menunjukkan kebenciannya yang sesungguhnya. Ia menceritakan bagaimana Rio memaksanya menggugurkan kandungan, bagaimana ia diisolasi, dan bagaimana mertuanya pun tak memberikan pertolongan. Ayu menumpahkan semua kesakitannya, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ibu RT mendengarkan dengan seksama, sesekali menghela napas, sesekali menggelengkan kepala tak percaya. Mata teduhnya kini memancarkan kesedihan dan kemarahan yang samar. Ketika Ayu selesai, Ibu RT memeluknya lagi, lebih erat dari sebelumnya. Ya Allah, Nak Ayu, kenapa kamu tidak cerita dari dulu? Bisik Ibu RT, suaranya tercekat. Tidak apa-apa, Nak. Kamu sudah membuat keputusan yang benar. Kamu sudah sangat berani. Kedatangan Ayu ke desa, tanpa Rio, dan dengan perut yang mulai membuncit, tentu saja menarik perhatian. Bisikan-bisikan mulai beredar di Makmur Jaya. Ayu sudah pulang, tapi suaminya tidak ikut. Dia kenapa? Ya? Perutnya kok agak besar? Jangan-jangan ada masalah dengan Rio? Pandangan Iba bercampur penasaran mengikuti langkah Ayu setiap kali ia keluar rumah Ibu RT. Ada yang menatapnya dengan kasihan, ada pula yang bergosip di balik tangannya. Tidak apa-apa, Nak, biarkan saja mereka bicara. Yang penting kamu dan calon bayimu sehat, kata Ibu RT, mencoba menenangkan Ayu saat mereka berjalan-jalan di pagi hari. Kamu di sini saja dulu, rumah ibu terbuka untukmu. Meskipun mendapat dukungan dari Ibu RT, Ayu tahu ia tidak bisa terus-menerus merepotkan. Ia harus mencari cara untuk hidup mandiri. Kesulitan finansial membayang di depan mata. Ia tidak punya uang banyak, dan ia tidak punya pekerjaan. Bagaimana ia akan membesarkan anak ini di desa, tanpa Rio? Melihat sawah-sawah yang menghampar hijau, sungai yang mengalir jernih, dan pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai, Ayu merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Udara kampung yang sederhana, yang dulu diejek Rio, kini terasa seperti pelukan hangat. Di sini, ia tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Di sini, ia bisa menjadi Ayu, si anak desa, dengan segala kekurangannya, dan dengan segala kekuatan yang belum ia sadari sepenuhnya. Malam harinya, Ayu kembali teringat ucapan almarhumah ibunya. Nak, sebesar apapun badai yang datang, tanah ini akan selalu jadi tempatmu berpijak. Ingat akar-akarmu. Kata-kata itu kini terasa sangat relevan. Ia memang telah kembali ke akarnya. Dan dari akar itulah, ia harus mulai tumbuh kembali. Perjalanan berat memang menantinya, namun kini ia tak sendiri. Ada kehidupan kecil yang berdetak di dalam dirinya, dan itu adalah alasan terbesar untuknya bangkit. Kepulangan Ayu ke Makmur Jaya adalah seperti benih yang kembali ke tanah asalnya setelah diterpa badai. Ia mungkin tampak layu di permukaan, namun akarnya masih kuat, menunggu untuk kembali menghirup kehidupan. Di rumah Ibu RT, Ayu perlahan mulai menemukan kembali ritmenya. Aroma masakan sederhana, suara anak-anak bermain di luar, dan canda tawa warga desa yang kadang terdengar, semua adalah balsam bagi jiwanya yang terluka. Ibu RT adalah jangkar pertamanya. Wanita itu tak hanya menyediakan tempat berteduh, tapi juga telinga yang mau mendengar dan hati yang penuh pengertian. Setiap malam,
Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Ayu akan duduk bersama Ibu RT di teras depan, di bawah langit bertabur bintang yang tak pernah terlihat sejelas ini di kota. Ayu akan bercerita tentang ketakutannya akan masa depan, tentang rasa bersalahnya karena melarikan diri, dan tentang stigma yang mungkin akan ia hadapi sebagai wanita hamil tanpa suami. "Nak Ayu," kata Ibu RT suatu malam, suaranya lembut namun penuh kebijaksanaan, "kamu itu sudah sangat berani. Tidak semua wanita punya kekuatan sepertimu, memutuskan untuk melindungi darah dagingnya sendiri. Soal omongan orang, biarkan saja. Nanti juga capek sendiri mereka. Yang penting, kamu sekarang aman, dan calon bayimu juga aman." Ibu RT juga meyakinkan Ayu bahwa Rio tak akan bisa menemukan dan mengganggunya di desa ini. "Di sini banyak mata, Yu. Kita akan lindungi kamu." Dukungan Ibu RT tidak berhenti di situ. Beliau mulai memperkenalkan Ayu kembali pada kehidupan desa. Mengajak Ayu ikut serta dalam kegiatan arisan ibu-ibu, pengajian, dan gotong royong di balai desa. Awalnya, Ayu merasa canggung. Ia masih merasa ada pandangan aneh dari beberapa mata, bisikan samar yang seolah menunjuk ke perutnya yang semakin membesar. Beberapa ibu-ibu muda menatapnya dengan rasa ingin tahu yang kuat, sementara yang lebih tua hanya memberikan senyum prihatin. Namun, Ayu berusaha mengabaikannya. Ia memaksakan diri untuk tersenyum, menyapa, dan membantu sebisa mungkin. Perlahan, sikap Ayu yang terbuka dan kesediaannya untuk tetap berinteraksi membuat sebagian besar warga desa melunak. Mereka melihat Ayu bukan lagi sebagai wanita yang gagal dalam pernikahan kota, tetapi sebagai sosok yang tegar dan penuh perjuangan. Beberapa sahabat lamanya, seperti Wati, tetangga sebelah rumahnya dulu, mulai mendekat. Wati adalah gadis periang yang dulu sering Ayu ajak bermain di sawah. Pertemuan kembali dengan Wati terasa seperti menemukan kepingan dirinya yang hilang. "Yu, kamu kenapa sih? Cerita dong," desak Wati suatu sore, saat mereka berdua membantu Ibu RT menumbuk kopi. Ayu ragu-ragu pada awalnya, tetapi kehangatan dan ketulusan di mata Wati membuatnya luluh. Ia menceritakan kisahnya lagi, kali ini kepada Wati, yang mendengarkan dengan penuh empati. Wati tidak menghakimi, tidak menyalahkan, ia hanya memeluk Ayu erat-erat. "Dasar Rio bajingan itu," umpat Wati, matanya berkilat marah. "Tenang saja, Yu, ada kami di sini, kamu tidak sendirian." Dukungan dari sahabat lama dan Ibu RT adalah vitamin bagi jiwa Ayu. Mereka tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga praktis. Ibu RT membantu Ayu mencari pekerjaan sampingan yang tidak terlalu berat untuk ibu hamil. Ia menyarankan Ayu untuk membantu di kebun sayur miliknya atau membuat kerajinan tangan dari anyaman bambu, sesuatu yang Ayu sudah mahir sejak kecil. Ayu mulai menghabiskan waktunya dengan berkebun, merasakan tanah di bawah jemarinya, menghirup aroma sayuran segar. Pekerjaan itu sederhana, namun memberinya ketenangan yang mendalam. Setiap kali ia melihat tunas baru tumbuh, setiap kali ia memanen hasil kebun, ia merasa ada kehidupan baru yang juga tumbuh di dalam dirinya. Ia juga mulai menganyam tikar kecil, tas belanja, atau hiasan dinding dari bambu. Hasil karyanya tidak sempurna, tetapi ada keindahan dalam kesederhanaannya, dan Ibu RT membantu menjualnya di pasar desa. Momen-momen ini adalah titik balik bagi Ayu. Ia tidak lagi merasa minder dengan sebutan wanita kampungan. Justru sebaliknya, ia mulai menerima identitas itu dengan bangga. Kampungan, bukan lagi hinaan, melainkan akar yang membuatnya kuat. Di desa, ia menemukan kembali nilai-nilai yang sempat ia lupakan. Gotong royong, kebersamaan, kejujuran, dan ketulusan. Di kota, ia harus berlomba, bersaing, dan seringkali memakai topeng. Di desa, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Suatu siang, saat Ayu sedang menganyam di teras rumah Ibu RT, seekor kupu-kupu hinggap di perutnya yang membuncit. Ayu tersenyum. Ia mengelus perutnya, merasakan tendangan lembut dari janinnya yang semakin aktif. "Kamu tidak akan malu punya ibu yang kampungan ini, Nak," bisiknya pelan, air mata haru menetes. "Justru di sini, kamu akan tumbuh dengan cinta yang tulus, dengan nilai-nilai yang nyata." Menerima diri sebagai wanita kampungan, ternyata bukan bentuk menyerah pada hinaan Rio, melainkan bentuk pemberontakan yang paling fundamental. Itu adalah pengakuan bahwa ia punya kekuatan yang Rio takkan pernah mengerti. Kekuatan yang berasal dari kesederhanaan, dari ikatan dengan alam, dan dari dukungan komunitas yang tulus. Ia sadar, selama ini Rio hanya melihatnya dari permukaan, dari label status sosial. Rio tak pernah melihat kedalaman hatinya, ketangguhannya, dan potensi yang ia miliki. Setiap hari yang berlalu, Ayu merasa semakin kuat.
Fisiknya memang lelah karena kehamilan dan pekerjaan, tetapi jiwanya terbang bebas. Ia melihat ke depan, memikirkan masa depan bersama anaknya. Ia akan membesarkan anak ini dengan penuh cinta, mengajarkannya nilai-nilai luhur yang ia dapatkan dari desa, dan menunjukkan padanya bahwa kampungan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah identitas yang bisa dibanggakan. Ia tak lagi memikirkan Rio, tak lagi berharap pada penyesalan suaminya. Pikirannya kini hanya fokus pada satu hal, menjadi ibu yang kuat dan mandiri. Pelukan hangat dari akar-akar kehidupannya di desa telah memberinya energi baru. Ia telah jatuh, tetapi kini ia bangkit kembali, lebih kokoh dari sebelumnya, siap menghadapi babak baru dalam hidupnya. Waktu berjalan begitu cepat di Makmur Jaya, seiring dengan perut Ayu yang semakin membesar. Setiap hari adalah penantian, setiap detik adalah persiapan mental dan fisik untuk kedatangan sang buah hati. Ayu merasakan ikatan yang semakin kuat dengan janinnya. Tendangan-tendangan kecil di dalam perutnya bukan lagi beban, melainkan melodi kebahagiaan yang tak tertandingi. Itu adalah pengingat konstan bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa ia telah membuat keputusan yang paling benar dalam hidupnya. Ayu belajar banyak hal selama kehamilannya di desa. Ia belajar tentang kesabaran dari proses menanam benih hingga panen. Ia belajar tentang ketulusan dari senyum tulus anak-anak desa yang selalu menyapanya. Dan ia belajar tentang kekuatan dari dirinya sendiri, dari kemampuan tubuhnya untuk menopang kehidupan baru. Ibu RT dan Wati menjadi pilar utamanya. Mereka selalu ada, mendampingi Ayu memeriksakan kandungan ke puskesmas desa, menyiapkan makanan bergizi, dan memberikan semangat di saat Ayu merasa lelah. Sudah berapa bulan, Yu? Tanya Wati suatu sore, mengelus perut Ayu dengan lembut. Masuk 9 bulan, Wat. Sebentar lagi, jawab Ayu, senyumnya merekah. Ada ketegangan, ya, tapi lebih banyak kebahagiaan. Tidak usah khawatir, Yu. Semua akan baik-baik saja, hibur Wati, seolah membaca kegelisahan samar di mata sahabatnya. Hari itu pun tiba. Dini hari, saat desa masih diselimuti embun dan bintang-bintang masih bersinar terang, Ayu merasakan kontraksi pertama. Awalnya samar, namun perlahan semakin kuat dan teratur. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia membangunkan Ibu RT yang tidur di kamar sebelah. Ibu RT sigap, wajahnya memancarkan ketenangan namun gerakannya cekatan. Ayo, Nak Ayu, kita ke bidan, kata Ibu RT, membantu Ayu bangun. Wati yang sudah berjaga-jaga di rumah Ibu RT juga ikut panik bercampur gembira. Mereka berdua memapah Ayu menuju rumah bidan desa yang letaknya tidak terlalu jauh. Suara jangkrik yang menemani langkah mereka pagi itu terasa berbeda, seolah ikut mengiringi momen sakral yang akan terjadi. Di rumah bidan, perjuangan Ayu dimulai. Rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya. Namun ia mengingat kembali setiap hinaan Rio, setiap kata, kampungan, yang dulu melumpuhkannya. Kali ini, kata-kata itu tidak lagi merobohkannya, melainkan menjadi pemicu kekuatan. Aku harus kuat. Untuk anakku, aku tidak akan menyerah. Ia mengepalkan tangan, menahan erangan. Ayo, Bu Ayu, sedikit lagi. Suara bidan menyemangati. Ibu RT terus memegang tangan Ayu, memberikan usapan lembut di dahinya. Kamu pasti bisa, Nak. Ingat, kamu kuat. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah keheningan dini hari. Suara tangisan itu begitu jernih, begitu lantang, memenuhi seluruh ruangan. Ayu merasakan sebuah kelegaan luar biasa, seolah semua rasa sakit, semua penderitaan, lenyap seketika digantikan oleh kebahagiaan murni. Air mata mengalir deras di pipinya, kali ini air mata bahagia, air mata haru. Selamat, Bu Ayu. Bayi ibu perempuan, kata bidan dengan senyum lebar, menyerahkan bayi mungil yang masih merah itu ke pelukan Ayu. Ayu menatap makhluk mungil di dekapannya. Wajahnya mungil, matanya terpejam, kulitnya kemerahan. Ada rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah cinta yang murni, tanpa syarat, tak terbatas. Inilah buah dari perjuangannya, bukti bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Rio mungkin telah meninggalkannya, menghinanya, tetapi Tuhan telah memberinya hadiah terindah ini. Anak ini adalah bagian dari dirinya, darah dagingnya, yang akan selalu menemaninya. Ia mencium kening bayinya dengan lembut, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namamu Mentari, bisik Ayu, matanya menatap wajah mungil itu dengan penuh kasih. Mentari. Karena anak ini adalah cahaya yang menerangi kegelapan dalam hidupnya, cahaya yang membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Kelahiran Mentari menjadi titik balik terbesar dalam hidup Ayu. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang direndahkan, melainkan sebagai seorang ibu yang kuat. Setiap kali ia menyusui Mentari,
Setiap kali ia menatap mata polos bayinya, Ayu merasakan gelombang kekuatan yang tak terbatas. Anak itu adalah alasannya untuk bernapas, untuk berjuang, untuk hidup. Desa Makmur Jaya menyambut kelahiran Mentari dengan sukacita. Para tetangga datang menjenguk, membawa buah tangan, dan mengucapkan selamat. Tidak ada lagi bisikan-bisikan penasaran. Yang ada hanyalah senyum tulus dan doa-doa baik untuk Ayu dan putrinya. Mereka melihat bagaimana Ayu, yang dulu pergi ke kota dengan janji-janji manis, kini kembali dengan kepala tegak, membawa seorang putri yang cantik jelita. Hari-hari Ayu kini dipenuhi dengan suara tangisan dan tawa kecil Mentari. Ia belajar bagaimana menjadi seorang ibu, mengatasi malam-malam tanpa tidur, mengganti popok, dan memandikan bayi mungilnya. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan, tetapi setiap momen terasa berharga. Cinta yang ia dapatkan dari Mentari adalah pelipur lara terbaik, jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah Rio berikan. Dalam keheningan malam, saat Mentari tertidur pulas di sampingnya, Ayu sering merenung. Ia telah melewati badai yang mengerikan, terombang-ambing di tengah lautan ketidakpastian. Tapi kini, ia telah menemukan dermaga. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan saat ia bersama Rio. Kedamaian yang datang dari penerimaan diri, dari cinta seorang ibu, dan dari keberanian untuk memilih jalan yang benar. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Mentari adalah validasi terbesarnya, bukti nyata bahwa ia adalah seorang wanita yang berharga, seorang ibu yang tangguh. Setelah kelahiran Mentari, Ayu merasakan energi yang membara di dalam dirinya. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan terombang-ambing oleh perkataan Rio. Ia adalah seorang ibu, benteng pertama bagi putrinya. Tekad untuk menjadi mandiri dan memberikan yang terbaik bagi Mentari menjadi pemicu utamanya. Ia harus bangkit. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cahaya kecil yang kini mengisi hari-harinya. Hidup di desa memang menawarkan ketenangan, tetapi juga tantangan finansial. Uang tabungan Ayu sangat menipis, dan ia tidak bisa terus-menerus merepotkan Ibu RT. Ia harus mencari nafkah, dan ia harus melakukannya dari desa Makmur Jaya. Rio memang melarangnya bekerja di Jakarta, dengan alasan tidak pantas untuk istri orang kaya, tapi di sini, tidak ada lagi Rio yang bisa menghalangi. Ayu mulai berpikir keras tentang keahlian dan keterampilan apa yang ia miliki. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan kreatif. Ia pintar membuat aneka kerajinan tangan dari bahan-bahan alami di sekitar desa. Anyaman bambu, kerajinan dari pelepah pisang kering, bahkan seni merajut. Ibu RT, yang selalu mendukung, menyarankan agar Ayu mencoba membuat camilan khas desa yang disukai banyak orang. "Kamu kan jago bikin kue putu Ayu, Nak. Kenapa tidak coba jual?" Saran Ibu RT suatu pagi, saat Ayu sedang menyusui Mentari. Mata Ayu berbinar. Kue putu Ayu adalah resep warisan almarhumah ibunya, yang selalu disukai tetangga saat ada acara. Ia teringat bagaimana ibunya dulu sering membuatkan kue itu untuknya dan teman-temannya. Ide itu terasa pas. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Bahan-bahannya mudah didapat di desa, dan ia bisa mengerjakannya di rumah sambil mengurus Mentari. Dengan sedikit modal pinjaman dari Ibu RT dan sisa tabungannya, Ayu mulai merintis usaha kecil-kecilan. Dapur Ibu RT yang sederhana disulap menjadi dapur produksi kue putu Ayu. Ayu bangun lebih pagi, setelah memastikan Mentari tertidur pulas. Dengan cekatan, ia mengayak tepung beras, menyiapkan kelapa parut, dan mencampur adonan dengan gula merah yang harum. Aroma pandan dan kelapa parut yang dikukus mulai memenuhi rumah Ibu RT, mengundang selera. Awalnya, ia hanya membuat beberapa loyang, dibantu oleh Wati yang rajin menawarkan diri. Kue-kue itu mereka jual ke tetangga dekat dan warung-warung kecil di sekitar desa. Responsnya sungguh di luar dugaan. Kue putu Ayu buatan Ayu rasanya persis seperti yang dulu dibuat almarhumah ibunya. Lembut, manisnya pas, dan harumnya menggoda. Berita tentang kue putu Ayu buatan Ayu si anak desa menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Pelan tapi pasti, usahanya berkembang. Permintaan semakin banyak. Ayu mulai membuat variasi kue lain, seperti lemper, klepon, dan getuk. Ia juga mengembangkan kerajinan tangan anyaman bambunya menjadi produk yang lebih fungsional, seperti tas belanja ramah lingkungan dan kotak penyimpanan yang cantik. "Yu, pesanan tas anyamanmu sudah banyak ini. Kamu butuh bantuan?" tanya Wati suatu hari, melihat tumpukan pesanan. Ayu tersenyum lelah namun bahagia. "Iya, Wat. Kalau terus begini, aku bisa kewalahan." Itu adalah titik di mana Ayu menyadari bahwa ia tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri. Ia bisa menciptakan lapangan kerja kecil di desanya.
Ia mulai mengajak beberapa ibu-ibu muda dan lansia di desa yang kurang berpenghasilan untuk membantunya, baik dalam membuat kue maupun menganyam kerajinan. Ia melatih mereka, berbagi ilmunya, dan membayar mereka dengan upah yang layak. Usaha, Dapur Ayu, dan Anyaman Mentari, nama yang ia berikan untuk usahanya, sebagai pengingat putrinya, semakin dikenal. Tak hanya di desa Makmur Jaya, tetapi juga di kota kecamatan terdekat. Pesanan mulai datang dari luar desa, dari warung-warung dan bahkan kafe-kafe yang ingin menyajikan camilan tradisional. Ayu bahkan mulai berani memanfaatkan media sosial, yang dulu ia hindari karena Rio, untuk mempromosikan produknya, dibantu oleh anak ibu RT yang lebih melek teknologi. Foto-foto kue tradisional yang cantik dan tas anyaman yang unik menarik perhatian banyak orang. Ayu tak lagi merasa minder dengan sebutan kampungan. Justru sebaliknya, ia menjadikannya motivasi. Wanita kampung bukan berarti lemah, miskin, atau tak berdaya. Ia adalah bukti hidup bahwa wanita kampungan juga bisa sukses, mandiri, dan bahkan menjadi inspirasi bagi orang lain. Kekuatan dan kreativitasnya berasal dari akarnya yang dalam, dari nilai-nilai kesederhanaan dan ketekunan yang ia dapatkan dari desa. Setiap keuntungan yang ia dapatkan, sebagian besar ia sisihkan untuk kebutuhan Mentari dan sebagian lagi untuk mengembangkan usahanya. Ia tidak lagi menggantungkan diri pada siapapun. Ia bisa membeli kebutuhan Mentari, membayar sekolah jika nanti Mentari besar, dan bahkan memperbaiki rumah lama orang tuanya yang kini dihuni adiknya. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang ke desa, tertarik dengan kisah sukses Dapur Ayu. Ayu diwawancarai, kisahnya dimuat di surat kabar lokal. Ia menceritakan perjalanannya dengan penuh semangat, tanpa menyinggung Rio atau kepahitan masa lalunya secara langsung. Ia hanya fokus pada bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatannya di desa. "Apa motivasi terbesar Anda, Bu Ayu?" tanya wartawan itu. Ayu tersenyum, menatap Mentari yang sedang digendong ibu RT. "Anak saya. Dia adalah segalanya. Dan saya ingin membuktikan bahwa dari kesederhanaan, kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa." Kisah Ayu menjadi pembicaraan hangat di desa. Ia menjadi sosok inspiratif, teladan bagi banyak wanita lain yang mungkin menghadapi kesulitan serupa. Mereka melihat Ayu bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang. Ia adalah pahlawan bagi dirinya sendiri, dan juga bagi desanya. Ia telah menjelma lebih tinggi dari apapun yang Rio coba rendahkan. 3 tahun berlalu sejak Ayu meninggalkan Jakarta dan membangun kembali hidupnya di desa Makmur Jaya. Mentari, putrinya, kini sudah berusia 3 tahun, tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, mewarisi senyum tulus Ayu dan kecerdasan yang tak diragukan. Usaha, Dapur Ayu, dan Anyaman Mentari tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat. Ayu berhasil membuka toko kecil di pasar desa, bahkan merambah penjualan daring yang pesat berkat bantuan pemuda desa yang jago teknologi. Ia telah membuktikan, wanita kampungan, yang dituduhkan Rio ternyata bisa lebih sukses dari bayangan pria itu. Kehidupan Ayu kini dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, yang tak pernah ia temukan dalam sangkar emas Rio. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Ibu RT yang selalu menganggapnya seperti anak sendiri, Wati yang setia menjadi sahabat karib dan tangan kanan dalam usaha, serta warga desa yang kini memandangnya dengan hormat dan kekaguman. Kisahnya sering diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desa. Suatu siang, rutinitas Ayu yang tenang tiba-tiba terusik. Ia sedang sibuk menata kue-kue basah di etalase tokonya, ketika sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan pasar desa. Mobil mewah yang sangat familiar, yang dulu sering menjemputnya di rumah Rio. Jantung Ayu berdesir, merasakan firasat aneh yang sudah lama tak ia rasakan. Pintu mobil terbuka, dan dari sana melangkah keluar seorang pria yang tak asing. Rio. Rio terlihat sedikit berbeda. Ada kerutan di sudut matanya, dan ekspresinya tidak sesombong dulu, meski masih memancarkan aura kota yang kental. Ia mengenakan kemeja rapi, tampak seperti sedang dalam perjalanan bisnis. Matanya menyapu sekeliling pasar desa, seolah mencari sesuatu. Ketika pandangannya jatuh pada toko, Dapur Ayu, langkahnya terhenti. Ia melihat Ayu yang sedang melayani pembeli, kemudian tatapannya beralih pada papan nama toko yang jelas tertulis, Dapur Ayu, dan di sampingnya, logo anyaman bambu dengan nama, Anyaman Mentari. Wajah Rio berubah. Dari ekspresi formal bisnis, menjadi terkejut, lalu tak percaya, dan akhirnya sedikit penyesalan yang tersirat. Ia melihat Ayu, yang kini berdiri dengan kepala tegak, senyum di bibirnya tulus dan memancarkan aura kedewasaan serta kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ayu tak lagi menunduk, tak lagi menyembunyikan diri.
Ia tampak jauh lebih cantik, bukan karena polesan mahal, melainkan karena cahaya kebahagiaan sejati yang terpancar dari dalam dirinya. Mentari, yang sedang bermain di sudut toko sambil menggambar, tiba-tiba berlari menghampiri Ayu. "Ibu, lihat, gambarku sudah jadi," seru Mentari riang, menunjukkan kertas coretan krayonnya. Rio menatap Mentari. Mata bulat besar itu, senyum kecil itu, ada kemiripan samar dengan dirinya, namun lebih dominan mirip Ayu. Rio seperti tersambar petir. Anak itu adalah Mentari. Anak yang dulu ia benci, yang ia paksa Ayu gugurkan, kini berdiri di hadapannya, nyata dan begitu menggemaskan. Ayu menunduk, mengelus kepala Mentari, lalu mendongak. Matanya bertemu dengan mata Rio. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebencian, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Rio melangkah mendekat, ragu-ragu. Wati yang sedang menghitung uang di kasir langsung berdiri tegak, siap siaga melindungi Ayu. "Ayu." Suara Rio terdengar serak, nyaris tak percaya. Ini kamu?" Ayu mengangguk pelan. "Ya, Rio. Ini aku." Suaranya datar, tanpa emosi berlebih. Rio menatap sekeliling toko Ayu yang ramai pengunjung. Ini tokomu? Dan anak itu, dia Mentari?" "Iya, ini usahaku. Dan ini putriku," jawab Ayu, menarik Mentari mendekat dan memeluknya. Ia seolah ingin menegaskan bahwa Mentari adalah miliknya, hasil dari perjuangannya sendiri. Ada keheningan canggung di antara mereka. Rio tampak seperti orang asing di tengah keramaian pasar desa yang hangat. Ia tak menyangka akan menemukan Ayu seperti ini. Ia membayangkan Ayu akan kembali dengan wajah kusam, hidup dalam kemiskinan, mungkin menyesali keputusannya. Tapi Ayu yang ada di hadapannya adalah kebalikannya. Ia sukses, bahagia, dan memancarkan aura yang tak bisa Rio hancurkan. Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini," kata Rio, nada suaranya terdengar ada sedikit kekaguman, atau mungkin penyesalan. Ayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Rio, menunggu apa lagi yang akan keluar dari mulut pria itu. Ia tidak mencari balasan dendam, tidak menginginkan permintaan maaf yang terlambat. Ia hanya ingin menegaskan bahwa ia telah melampaui segala ekspektasi buruk Rio. "Dulu aku minta maaf," Rio akhirnya berucap, suaranya pelan. Ia tampak kesulitan mengucapkan kata-kata itu. Aku bodoh. Aku terlalu mementingkan ego dan reputasi." Rio menatap Mentari, lalu kembali menatap Ayu. Kamu sangat berubah, Ayu." Ayu tersenyum tipis, senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena kepastian. "Aku memang berubah, Rio. Dulu aku Ayu yang bodoh, yang terlalu mencintaimu sampai lupa harga diri. Sekarang aku tahu, aku jauh lebih berharga dari ejekanmu." Ia mendekap Mentari lebih erat. "Dan anak ini, dia adalah bukti bahwa aku membuat keputusan yang benar. Dia adalah kekuatanku." Rio ingin mengatakan sesuatu lagi, mungkin meminta kesempatan kedua, mungkin menjelaskan bahwa hidupnya tidak seindah yang terlihat setelah Ayu pergi. Mungkin ingin merasakan kehangatan dari putri yang dulu ia tolak. Namun, Ayu memotongnya. "Aku tidak mencari apapun darimu, Rio. Aku tidak butuh penyesalanmu, atau permintaan maafmu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku telah menemukan kebahagiaan sejatiku, jauh darimu. Dan aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh kepalsuan itu." Ayu menegaskan batasnya dengan nada tenang namun tegas. Tidak ada amarah yang membara, hanya sebuah keyakinan diri yang kokoh. "Aku sudah bahagia. Putriku juga bahagia. Dan kami tidak membutuhkanmu." Rio terdiam. Ia melihat ketegasan di mata Ayu, dan ia tahu, jembatan di antara mereka sudah hancur. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya seorang istri, tapi juga kesempatan untuk memiliki keluarga yang tulus. Ia menatap Mentari sekali lagi, pandangan kosong yang dipenuhi penyesalan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rio berbalik, melangkah kembali ke mobil mewahnya, dan melaju pergi, meninggalkan Ayu di tengah keramaian pasar yang kini terasa lebih hangat dan bersahabat. Ayu menatap punggung Rio yang menghilang di kejauhan. Tak ada sedikit pun rasa sakit, hanya kelegaan. Bayangan masa lalu yang mencoba mengusik kedamaiannya kini telah ia hadapi dan ia biarkan berlalu. Ia memeluk Mentari, mencium puncak kepala putrinya. "Kita baik-baik saja, Nak," bisiknya. Cahaya masa depannya terpancar jelas di wajah mungil Mentari, di toko kecilnya, dan di setiap sudut desa makmur jaya yang menjadi saksi bisu kebangkitannya. Pertemuan tak terduga dengan Rio di pasar desa, menjadi semacam penutup babak lama dalam hidup Ayu. Tidak ada lagi sisa kepedihan, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui.
Ia telah melangkah maju, jauh meninggalkan bayang-bayang Rio dan segala racunnya. Kini, fokus Ayu sepenuhnya tertuju pada masa depannya, masa depan Mentari, dan masa depan Desa Makmur Jaya. 3 tahun setelah Rio melihatnya, Ayu benar-benar telah menjadi wanita tangguh. Usaha, dapur Ayu, dan anyaman Mentari, bukan lagi sekadar usaha kecil-kecilan. Mereka telah berkembang menjadi unit usaha mikro yang stabil, bahkan mulai dikenal di luar kabupaten. Toko, dapur Ayu, di pasar desa kini diperluas, dengan tambahan area makan kecil yang nyaman bagi pengunjung. Aroma kue-kue tradisional dan kopi hangat selalu memenuhi ruangan, menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Ayu tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri. Ia memegang teguh prinsipnya bahwa kesuksesan harus dibagikan. Jumlah ibu-ibu dan lansia yang bekerja di bawah naungannya terus bertambah. Mereka diajari keterampilan membuat kue, menganyam, dan bahkan mengelola keuangan sederhana. Ayu seringkali mengadakan pelatihan gratis bagi kaum perempuan di desa, mengajarkan mereka cara berwirausaha dari nol, memanfaatkan potensi alam dan keterampilan tangan yang mereka miliki. Kisahnya, dari seorang wanita kampungan yang terpuruk hingga menjadi pengusaha sukses, adalah bukti nyata bahwa keterbatasan tidak harus menjadi penghalang. Bu Ayu itu hebat sekali, ya. Dulu dia cuma jual kue dari rumah Ibu RT, sekarang sudah punya toko sendiri, bisik salah seorang ibu yang sedang membantu menganyam tas bambu. Betul. Dia juga tidak pelit ilmu. Kita semua jadi punya penghasilan sendiri sekarang. Sahut yang lain, matanya berbinar penuh rasa terima kasih. Ayu juga aktif dalam kegiatan sosial di desa. Ia menjadi salah satu penggagas program kebun gizi komunitas, mengajak warga menanam sayuran organik di lahan kosong desa untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat. Ia menyumbangkan sebagian keuntungan usahanya untuk renovasi balai desa dan perbaikan fasilitas puskesmas. Ibu RT selalu tersenyum bangga melihat perubahan drastis pada diri Ayu. "Kamu itu memang bibit unggul, Nak," kata Ibu RT suatu senja, saat mereka duduk di teras, memandangi Mentari yang asyik bermain dengan kupu-kupu. "Dulu Ibu kasihan melihatmu, tapi sekarang, Ibu bangga sekali." Ayu menggenggam tangan Ibu RT erat. Semua berkat Ibu. Ibu yang tidak pernah meninggalkan Ayu. Mentari tumbuh menjadi anak yang cerdas, lincah, dan penuh kasih. Ia adalah duplikat Ayu, dengan mata bening yang memancarkan ketulusan. Ayu selalu meluangkan waktu untuk Mentari, mengajaknya bermain di sawah, membacakan dongeng sebelum tidur, dan mengajarkan tentang kebaikan dan kejujuran. Mentari adalah alasan Ayu bangun setiap pagi dengan senyum, dan alasan Ayu bekerja keras setiap hari. Kehadiran Mentari adalah pengingat konstan bahwa cinta sejati dan kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda atau status sosial, tetapi dari ikatan tanpa syarat. Ada beberapa pria yang mencoba mendekati Ayu, terpesona oleh ketegaran dan kecantikannya. Namun, Ayu tidak terburu-buru. Luka masa lalu memang sudah sembuh, tetapi ia menjadi lebih bijaksana dalam memilih. Prioritasnya adalah Mentari dan kemandiriannya. Jika memang ada pria yang tepat di masa depan, ia haruslah pria yang bisa menerima dirinya apa adanya, yang tidak akan pernah merendahkannya, dan yang bisa menyayangi Mentari setulus hatinya. Pada suatu acara festival desa, Ayu diundang untuk memberikan sambutan. Dengan mengenakan kebaya sederhana dari tenun lokal dan senyum yang tulus, Ayu berdiri di podium. Di depannya, ratusan pasang mata menatapnya dengan penuh perhatian. Mentari duduk di barisan depan bersama Ibu RT, memandang ibunya dengan mata berbinar bangga. "Dulu, saya pernah merasa hancur," kata Ayu, suaranya tenang namun penuh kekuatan. "Pernah merasa tidak berharga, hanya karena label, kampungan, yang disematkan kepada saya. Saya pernah berpikir, kebahagiaan itu datang dari pengakuan orang lain, dari kemewahan, dari status." Ayu berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. "Namun, saya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, apalagi dari orang yang merendahkan kita. Kebahagiaan sejati datang dari kekuatan diri sendiri, dari cinta tanpa syarat yang kita berikan dan terima, dan dari penerimaan akan siapa diri kita sesungguhnya." Tepuk tangan riuh membahana di balai desa. Kata-kata Ayu menyentuh hati banyak orang, terutama para wanita yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Ia bukan lagi wanita kampungan, yang rapuh, yang dulu dibuang oleh suaminya. Ia adalah wanita tangguh, seorang pejuang yang berani, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang inspirasi bagi komunitasnya. Ia telah menemukan tempatnya, bukan di gemerlap kota yang penuh kepalsuan, tetapi di akar-akar tanah kelahirannya, di mana ia bisa tumbuh bebas dan bermakna. Kisah Ayu, si wanita kampung tangguh, akan terus hidup. Ia menjadi legenda kecil di Makmur Jaya,
bukti bahwa patah hati tidak harus berarti akhir. Itu bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju penemuan diri, kemandirian, dan kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan abadi. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa tinggi posisi seseorang di mata dunia, melainkan pada seberapa kuat seseorang bangkit setelah jatuh, dan seberapa tulus ia bisa mencintai diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.